Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita lanjut ya, data science proses ya, topik hari ini ya, kita bahas, data science proses yang dimana kalau mengikuti buku ya, buku dari Pak Devi ya, ini sebenarnya cukup banyak ya Dede ya, cukup, prosesnya itu tidak singkat ya, jadi dalam seorang data scientist maupun dalam ilmu data science-nya sendiri, dalam prosesnya, ini kalau mengikuti standar seperti ini memang, panjang sekali ya, tidak singkat untuk mengerjakannya. Maka, untuk tahap-tahap berikutnya ya, di sini ada setting the research goal, retrieving data, data preparation, data exploration, data modeling, dan presentation and automation ya. Jadi yang kita bahas untuk yang pertama, itu adalah mendefinisikan dulu research goal-nya gitu, ya. Karena kalau saya, nanti saya jelaskan ke semuanya mungkin akan berat ya. Jadi saya coba menggali dulu dari adik-adik itu ya, menggali ide ya, dari adik-adik misal kira-kira apa sih project yang bisa kita, ajukan ya atau kita pikirkan untuk men-solve, permasalahan-permasalahan kita yang ada di lapangan atau di dunia ini gitu ya, kan sedang banyak problem. Nah, itu kita tingkat kepekaannya yang akan kita uji di situ, ya. Tapi, sekali lagi untuk project, dalam data science proses itu pendekatannya juga ada beberapa ya, ada ranahnya di perusahaan, ada ranahnya sosial, ya. Ini sosial ekonomi mungkin masuk nanti, ya. Tapi yang pasti, pada sesi ini ya, saya, meminta kepada adik-adik ya, ini langsung praktek, jadi bukan teori lagi. Nah, saya ingin menggali ide, ya, menggali potensi-potensinya adik-adik ketika mencoba untuk memikirkan kira-kira, praktiknya tentang data science kalau saya disuruh mendefinisikan problem, mendefinisikan ide seperti apa ya, gitu. Maka untuk menuangkan ide tadi, kita membutuhkan, semisal Eee, apa ya, outline ya, outline, kerangka ya, yang bisa kita tuangkan ke dalam project charter ini. Nah, apa itu project charter? Jadi, di sini ada 7 poin ya, yang harus adik-adik nanti kerjakan ya. Nanti kita bentuk tim, teamwork ya. Yang pertama, kalau ranahnya sosial, maka adik-adik bisa lihat di situ ya. Kita gali idenya, kita peka terhadap permasalahan sekitar. Kita berikan ya kontribusi ya atau manfaat dari keilmuan yang kita punya. Ya, lalu kita nanti goal-nya bisa membantu masyarakat ya. Misal ya, saya berikan contoh, pada era seperti ini, di era pandemi, beberapa, karyawan-karyawan, beberapa pekerja, buruh, itu banyak yang di-PHK jadi. Sehingga, mengharuskan mereka untuk mencari mata pencaharian yang baru, gitu. Maka termasuk ya usaha-usaha UMKM ya, usaha menengah, usaha kecil, itu banyak, sekali yang, eee mungkin pendapatannya itu kecil ya, tidak seramai, seperti biasanya ketika ketika normal. Dan saat ini juga kita lihat bahwa beberapa toko-toko, beberapa ruko-ruko yang biasanya berjualan ini sepi gitu ya. Nah, misal kalau kita melihat dari sisi peluang usaha, nah ini kita ada di selaku data scientist misal, di ranah sosial itu bisa memberikan, apa namanya, solusi ya, memberikan solusi kira-kira, eee, ide-ide apa saja sih yang bisa kita, berikan ya, atau membantu mereka gitu ya, untuk memberikan informasi bahwa ini loh, produk-produk yang laku ya saat ini di era pandemi misal. Nah, ini adik-adik bisa memberikan opsi seperti itu. Nah, termasuk juga, di ranah medis atau di ranah
kesehatan. Itu adik-adik bisa juga ya membantu dari sisi misal analisis datanya, data COVID ya tentang jumlah provinsi, kita ingin mengetahui provinsi-provinsi mana saja yang sekarang diserang pandemi gitu ya. Lalu kita melihat ya provinsi mana yang kemungkinan besar akan mengalami pandemi yang agak lama, jumlahnya yang besar itu bisa kita lihat di situ. Dan juga misal kalau sempat kemarin saya demokan ya, misal tentang bagaimana kita melihat Twitter sebagai sebuah big data ya, jadi sebuah uh, tempat cuitan orang-orang itu mengirim ya, memberikan opini mereka di sosial media. Nah, itu kita bisa collecting ya, itu bisa kita koleksi ya datanya. Kita bisa koleksi datanya, sebentar. Oh, iya. Ya bisa kita koleksi datanya untuk kita lakukan ya analisis ya. Misal kita melihat, oh ternyata uh, misal adik-adik mengajukan sebuah sistem yang berkaitan dengan AI atau machine learning ya yang mampu untuk mengcollecting data dari Twitter lalu menganalisisnya menjadi sebuah kelompok-kelompok data misal. Oh di sini satu sisi misal tentang sekarang lagi rame Omnibus Law ya tentang rancangan undang-undang Cipta Kerja misal. Oh di sisi kanan di kubu kanan banyak orang yang pro, satunya banyak yang kontra misal. Dari cuitan-cuitan netizen seperti itu sebagai peluang ya untuk analisis bahwa ini loh yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, ini sebagai contoh-contoh saja ya. Jadi kita manfaatkan data-data media sosial atau data-data e-commerce ya atau data-data lainnya ya yang sifatnya open ya, sifatnya open. Lain halnya kalau nanti ruang lingkupnya itu perusahaan. Ini beda sekali karena kalau perusahaan maka akan lekat sekali dengan permasalahan-permasalahan di dalam bisnis problem di perusahaan. Jadi bukan masalah sosial lagi, tetapi tentang core-nya perusahaan, problem domainnya di perusahaan. Jadi di suatu perusahaan biasanya akan melakukan perbaikan-perbaikan adik-adik. Jadi nah, di perbaikan itu seorang data scientist harus bisa memposisikan dirinya sebagai kolega ya atau rekan yang bisa menganalisis ya apa yang terjadi dalam perusahaan itu. Lalu mengoptimasi, lalu memberikan opsi ya, memberikan knowledge dari sistem yang dia buat, lalu melaporkannya kepada stakeholder gitu. Nah, itu beda ya, bedanya seperti itu. Kalau satunya untuk perusahaan, satunya untuk masyarakat. Oke. Nah, ini adalah ada 7 poin terkait dengan project charter yang harus ada dikerjakan ya. Jadi di sini saya akan melihat ya bagaimana adik bisa menggali ide yang tidak terpikirkan misal dari saya sendiri atau rekan-rekan yang lain yang bisa memberikan manfaat untuk semuanya ya untuk masyarakat misal. Oke, yang pertama definisikan research goal. Ya, jadi di sini saya berikan penjelasan bahwa adik diminta untuk menjelaskan ya, ide atau permasalahan yang ingin diselesaikan ya. Lalu jangan lupa dispesifikkan ya. Permasalahan itu dispesifikkan kenapa? Agar tidak abstrak, tidak apa namanya, bayang-bayang saja, bisa terlihat jelas apa yang diselesaikan agar bisa ketahuan ya, permasalahan apa yang ingin di-solve, maka harus dispesifikkan masalah itu. Tidak boleh kabur ya, permasalahannya tidak boleh kabur atau hanya abstrak tidak jelas gitu ya, harus dispesifikkan. Lalu jelaskan juga kondisi permasalahan real di lapangan. Jadi problemnya apa di lapangan, seperti apa gitu. Kondisinya seperti apa sih realnya gitu. Nah, lalu sehingga nanti topik ini bisa diangkat dan layak ya untuk diangkat. Nomor 2 ya, konteks dan misi project. Jadi adik-adik diminta untuk menjelaskan nih, topik permasalahan yang Anda angkat termasuk dalam bidang area apa. Jadi misal kalau tentang Omnibus Law ya berarti kan tentang hukum. Nanti dijelaskan tentang hukum itu tentang apa ya, eranya tentang apa, cipta kerja atau gimana gitu. Lalu jelaskan ya nanti misi proyeknya ya secara spesifik sehingga tampak urgensi. Adik-adik harus paham mulai sekarang ya, nanti saya mungkin akan melontarkan kalimat-kalimat yang mungkin istilah-istilah yang baru untuk adik-adik ya. Jadi kalau saya bilang urgensi,
urgent. Jadi, ini bahasa Inggrisnya urgent, jadi, kalau diterjemahkan mungkin adalah, tingkat kepentingan ya, tingkat pentingnya suatu topik itu gitu ya, atau suatu permasalahan itu, sehingga harus dibahas gitu ya. Itu tingkat urgensi ya, antara, permasalahan dengan misi yang akan dicapai, asinkron. Jadi apa permasalahannya, seberapa urgent, lalu misinya apa tadi, misi yang akan dicapai itu. Ya kan pasti ada tujuannya kan ya, ada tujuannya. Nomor 3, apa yang akan dianalisis. Jadi adik-adik di sini diminta untuk menjelaskan apa ya, analisis terhadap permasalahan yang diajukan tadi. Maka di sini adik-adik diminta untuk bisa memberikan, pendekatan, solusi, bidang data science, matematika, dan statistika sepengetahuan adik-adik semua. Jadi saya tidak bisa menuntut ya karena adik-adik juga masih baru, ilmu-ilmu atau nama-nama metode mungkin juga masih minim, maka silakan ya berikan opsi, berikan, pendekatan yang mungkin adik-adik bisa ajukan untuk men-solve problem yang sedang dihadapi. Silakan. Ya, jadi apapun, solusi atau pendekatannya itu saya perbolehkan ya. Boleh, kalau sudah ada yang paham data science silakan, matematika juga silahkan, statistika juga silahkan gitu ya. Oke, yang keempat, apa saja resources yang harus disiapkan? Jadi ke resources itu paling gampang adalah sumber dayanya. Baik sumber daya manusianya atau sumber daya dari, alat pendukung, misal laptop ya, atau PC, atau jaringan dan sebagainya, dan juga yang paling penting di sini SDM-nya tadi ya. Jadi sebuah project itu tidak akan jalan kalau tidak ada SDM-nya, tidak ada orang-orangnya, tidak ada alat-alat pendukungnya. Maka di sini perlu ya didefinisikan. Misal jumlah programmer ya, kalau pernah dengar front end, itu adalah orang-orang yang mendesain ya, yang mendesain sebuah sistem, desainnya saja. Desain itu berarti antar mukanya saja gitu. Lalu back end itu adalah, eee, apa namanya, algoritma-algoritma yang ada di belakang ya, yang ada di belakang sistem, yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, yang terlihat kan cuma front end saja ya. Jadi misal adik-adik melihat website ya, kalau melihat website kan yang terlihat kan tampilannya ya, tampilannya itu adalah pekerjaannya front end. Sedangkan back end itu tugasnya ada di belakang ya. Misal untuk mengkomunikasikan antara yang ada di antar muka dengan adanya di database, atau memberikan link agar link itu bekerja redirect ke link yang lain gitu dan sebagainya. Lalu jumlah data scientist misal, jumlah data engineer-nya berapa, dokumentator bagi orang-orang yang, tugasnya untuk mendokumentasikan projeknya, tester aplikasi bagi orang-orang yang akan menguji aplikasinya siapa, stakeholder atau siapa, itu didefinisikan semua. Nomor kelima, pastikan bahwa rencana proyek Anda mempunyai nilai yang kontribusi. Anda harus paham bahwa, istilah kontribusi ini artinya manfaat ya, nilai tambah ya. Jadi jangan sampai kita membuat proyek yang tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya untuk masyarakat atau klien gitu. Jadi harus ada nilai tambahnya. Oh ternyata proyek ini bisa loh digunakan untuk memberikan, pandangan untuk kebijakan baru, untuk pemerintah dan sebagainya. Ini bisa loh, sistem ini untuk memberikan second opinion ya, opini kedua bagi dokter agar mengetahui tingkat ini. Terserah ya, adik-adik bisa menentukan semua. Nomor keenam ya, pastikan, buat indikator. Jadi adik-adik harus tahu istilah indikator. Indikator itu paling gampang adalah sebuah tolak ukur atau sebuah faktor yang memperlihatkan bahwa, "Oh, sistemku sukses ya, sistem saya sukses, sistem saya layak," gitu, "sistem saya Eee, memberikan manfaat besar dan itu bisa terlihat kesuksesannya bahwa misal di sini, oh masyarakat UMKM berhasil menaikkan omset penjualannya, jajanannya hingga 10% dari dampak dari sistem yang sudah kita buat misalnya. Ini saya juga bukan menuntut adik-adik membuat software, bukan, tapi ini hanya perancangan saja jadinya. Jadi, oh 10% gitu, ya. Lalu yang kedua, jika perusahaan pupuk berhasil misal, pupuk berhasil mendapatkan revenue ya, revenue itu pendapatan, hingga 15%, tuh. Ini sebagai contoh-contoh saja ya. Nah, ini ada indikatornya. Apa indikator projeknya ada dibilang berhasil itu apa? Nah, silakan nanti ditentukan. Nomor 7 terakhir ya, buat timeline, jadi schedule ya. Jadi tidak mungkin sebuah project itu tidak ada timeline, tidak ada deadline, tidak ada schedule, pasti ada.
Nah, jadi nanti misal di kolom pertama nanti isinya itu tanggal atau bulan, sisi kanannya itu adalah judul pekerjaannya. Nanti misal schedule-nya mengerjakan A, mengerjakan B, C, D, dan sebagainya. Ya, seperti itu Adik-adik ya. Semoga paham ya. Jadi ini yang harus Adik-adik kerjakan. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.